Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Yeremia pasal 18 ayat 11. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, ketika Tuhan menganugerahkan sesuatu kepada kita, pada saat itu juga sebenarnya kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan atas anugerah itu. Contohnya ketika Tuhan menganugerahkan seorang anak ke dalam rumah tangga, maka orang tua harus bertanggung jawab bagaimana anak tersebut bisa hidup dengan benar. Demikianlah dalam Amsal selalu dikatakan, didiklah anakmu agar mereka hidup bijaksana. Bahkan ketika si anak tidak mematuhi perintah atau firman Tuhan, lebih jelas dikatakan tegurlah dia. Bahkan jika itu pun tidak terlaksana, dalam Amsal juga dikatakan, Amsal 19 ayat 18, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Artinya, kita betul-betul bertanggung jawab agar anak yang diberikan Tuhan memiliki jalan hidup yang benar. Demikian juga kita semua adalah anak Tuhan dan pastinya kita harus mematuhi semua perintah Tuhan agar hidup kita berharga dan hidup kita di jalan yang benar. Bapak Ibu saudara terkasih, kisah bangsa Israel dalam Yeremia ini adalah teguran Tuhan atau peringatan dari Tuhan kepada bangsa itu. Tuhan digambarkan seperti tukang periuk yang membuat periuk dari tanah, di mana dia akan mendesain begitu indahnya agar bisa digunakan dengan baik. Namun ketika periuk itu ada yang salah, maka si tukang periuk akan membongkar ulang dan membentuk agar menjadi baik. Tidak menempel sedikit demi sedikit, tetapi merombak ulang. Demikianlah Yeremia mau menggambarkan bahwa Tuhan mengasihi kita sebagai ciptaannya. Ketika kita salah, maka Tuhan akan merombak ulang bagaimana supaya kita hidup dengan benar. Bahwa kita adalah makhluk yang mulia bukan karena manusia itu memiliki akal dan pikiran, bukan. Tetapi karena di dalam diri manusia itu Tuhan memiliki rancangan yang sangat baik, rancangan yang sangat mulia. Dan Tuhan sebagai perancang tidak mungkin membiarkan rancangannya rusak hanya karena satu hal. Sehingga dalam Wahyu juga sangat jelas dikatakan, yang kukasihi akan kutegur, akan kuhajar. Oleh karena itu biarkanlah hatimu berbalik kepadaku. Bapak Ibu saudara terkasih, Tuhan tidak sedang merencanakan kematian dalam hidup manusia. Tetapi Tuhan merancangkan kebaikan dalam kehidupan kita semua. Oleh karena itu ketika kita melakukan hal yang salah, pasti Tuhan akan menegur, pasti Tuhan akan marah. Melalui firman Tuhan di pagi hari ini, kita adalah manusia yang diciptakan dengan baik, makhluk yang mulia. Marilah kita hidup layaknya manusia yang diciptakan dengan kemuliaan itu, dan kelak juga kita kembali kepadanya sebagai ciptaan yang mulia. Mari tetap mendengarkan firman Tuhan, membiarkan hidup kita dibentuk oleh Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Biarlah firman-Mu selalu membentuk hati kami Tuhan seperti periuk yang Kau rancang begitu indahnya. Berkati kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.